Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita-berita politik hari ini, apa saja yang baru. Kita akan segera untuk saksikan bersama-sama tanpa perlu berlama-lama lagi. Presiden anjing, tahu? Babi kau anjing. Kalau malam sebuang kau kalau binatang kau anjing. Bermain-main tuh babi kau anjing. Presiden anjing. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama viralkan sampai bapak ini keciduk teman-teman. Inilah adab yang benar-benar hilang bagi kelompok-kelompok pembenci dan sakit hati. Mereka itu seperti nggak ada takut-takutnya seperti Rocky Gerung teman-teman, yang mencaci maki presiden. Ini sudah kelewat batas teman-teman. Caci maki yang begitu pedas ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Babi anjing. Kalau malam sebuang binatang kau anjing. Bermain-main. Yuk teman-teman semua, gunakan jari sekalian, kita viralkan sampai manusia ini tertangkap ya. Segera kita viralkan supaya dia tertangkap, agar supaya dia bisa menjadi contoh buat pembenci-pembenci, pencaci maki kepada presiden itu. Mereka tidak seperti ini lagi teman-teman. Inilah dampak dari seorang seperti Rocky Gerung yang public figure, teman, akademisi, maki-maki presiden tapi nggak ditangkap sampai detik ini. Harus diviralkan teman-teman, viralkan sampai ketangkap. Mahasiswa di atas, gambar penis teman-teman, penjilat dubur Prabowo, TNI katanya penjilat dubur Prabowo. Kemudian ada gambar, kalau kalian lihat di sini, sebentar teman-teman saya tampilkan kepada kalian ya. Betapa bejatnya mahasiswa ini. Sebenarnya seperti ini harus ditangkap sih teman-teman ya. Kasihan generasi intelektual tapi modelnya kayak gini ya. Nah, lihat gambar ini ya teman-teman ya. Saya tunjukkan kepada kalian ini. Itu di samping di bawahnya, perjuangan TNI pertahankan NKRI dari kelompok kriminal bersenjata sampai mempertaruhkan jiwa dan raga mereka. Di satu sisi lain, ini mahasiswa yang belum melakukan apa-apa untuk negeri ini, hanya bisa mencoret-coret tembok, menggambar penis seperti ini, kemudian mengatakan itu penjilat dubur Prabowo. TNI katanya. TNI dikatakan asuk. Ini kalian baca ini. Serendah itukah TNI yang mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk keamanan kalian, hai para mahasiswa, lantas kalian hinakan seperti ini? Kalian setuju nggak? Ini para mahasiswa yang bejat ini ditangkap, teman. Kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Keterlaluan sekali. Jadi ceritanya ada sebuah kantor media dikirimin paket yang isinya kepala cupatkai. Terus kemarin dapat kiriman paket lagi yang isinya tikus. Yang jadi pertanyaan besarnya, ini beneran sebuah teror atau cuma drama? Kalau ternyata kantor media ini beneran diteror, gue yakin semua orang juga nggak setuju sama aksi teror kayak gini. Dan kita semua harus dukung pihak berwajib buat usut tuntas kasus ini. Biar kepolisian selidiki mulai dari rekaman CCTV di kantor media tersebut, SOP penerimaan barang atau paket di sana gimana, sampai benar-benar ditemukan petunjuk siapa yang ngirim teror ini. Tapi kalau ternyata ini semua cuma drama, apalagi kalau tujuannya cuma buat dapat simpati publik doang, ya berarti emang caper aja. Kalau gue secara objektif ya, kebebasan pers di Indonesia itu masih kuat banget. Karena kantor media yang tadi kita omongin kan isinya selalu bertentangan sama pemerintah. Dan kalau di Indonesia itu nggak ada kebebasan pers, nggak ada kebebasan berpendapat, dari dulu kantor media ini juga udah ditutup paksa bos. Website-nya diblokir, sosial medianya disuspend, gampang banget pemerintah buat ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Medianya masih ada, wartawannya abis ngirimin kepala cupat kayak juga masih hahaha posting di sosmed, podcast media yang suka ngebual info A1-nya juga masih tayang, nggak bercanda. Dari sini aja kita tahu kalau kebebasan pers di Indonesia ini masih kuat banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang ini cuma sebuah drama, bisa jadi mereka sendiri caper buat dapat simpati publik, atau emang ada pihak lain yang sengaja mau adu domba. Makanya ini bisa jadi kesempatan emas buat pihak berwajib mencari siapakah musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian, apakah ini emang sebuah teror atau cuma drama yang dibuat-buat oleh pihak? Ya, ada dua, kalau saya sih berpikir dua kemungkinan teman-teman ya. Pasti kalian juga berpikir hal yang sama. Yang pertama adalah, ini adalah drama mereka sendiri, yang seperti kata abang ini tadi, caper ya, cari perhatian, atau mau playing victim, mau lebih membesarkan lagi isu soal Orde Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memanfaatkan kesempatan ini diambil oleh para pemecah belah bangsa untuk mengadu domba antara pers dengan pemerintah. Jadi orang-orang yang dari kubu
antek-antek asing ini teman-teman ya, mengirim itu untuk lebih menimbulkan kekacauan dan kegaduhan lagi antara membentrok-bentrokan antara pemerintah dengan setiap elemen yang ada di masyarakat Indonesia ini. Ya, opsinya cuma dua. Kalau mau berpikir soal pemerintah yang melakukan ini, mana mungkin ya. Kalau mau intervensi sudah dari dulu. Mereka takut Orde Baru, tapi tak sadar mereka sendiri yang otoriter. Kalian takut Orde Baru, tapi sadar nggak? Justru kalian yang jadi diktator baru di era demokrasi ini. Kalian bilang takut Orde Baru, takut militer berkuasa, takut kebebasan dibungkam. Tapi lihat diri kalian sekarang. Siapa yang sebenarnya membungkam siapa? Kalian mengklaim sebagai pembela demokrasi. Tapi ketika ada orang yang berbeda pendapat, kalian serang. Kalian bilang menolak otoritarianisme. Tapi ketika ada yang mendukung revisi Undang-Undang TNI, kalian hujat habis-habisan. Apakah demokrasi hanya berlaku jika sesuai dengan apa yang kalian mau? Lalu, kenapa kalian diam ketika revisi Undang-Undang Polri muncul? Kenapa kalian tidak mempertanyakan pasal-pasal yang justru bisa melemahkan KPK dan Kejaksaan Agung? Kenapa kalian hanya ribut soal militer, tapi membiarkan kepolisian mendapat kewenangan yang lebih luas? Ya itulah, karena lebih sensitif soal TNI daripada polisi. Karena presiden hari ini itu mantan jenderal TNI. Dan kemudian yang berkaitan sangat cukup kuat dengan Orde Baru ya TNI teman-teman ya. Ketika TNI dipakai untuk jadi alat untuk negara, untuk masuk campur dalam hak sipil teman-teman. Itu yang dilakukan. Makanya mereka itu benar-benar memanfaatkan hal ini. Pemecah belah bangsa teman-teman. Kalian takut revisi Undang-Undang TNI karena trauma sejarah. Tapi, apa pernah kalian berpikir bahwa trauma kalian dimanfaatkan untuk agenda lain? Apa pernah kalian bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Hah? Ada baby di gedung Tempo? Ini Mas, apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam kepada para kebebasan pers. Udah dimasak aja. Saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes tadi. Iya, sama kartunya yang diingat. Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi. Jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki itu. Ya. Wow, katanya ada yang kirim B2 ya atau IBAB ke gedung Tempo. Siapa yang kirim? Ayo, Mereka. kita masyarakat bersatu dengan aparat untuk mencari pelakunya. Jangan-jangan ketangkep ke Tapi orang-orang sehingga mereka kenapa aja. B2 itu tidak dikirim ke rumahku saja. Akan kubikin jadi bebong rica atau saksang atau panggang. No, kalau kepala Tapi yang baby ku tahu, itu ya, kepala baby banyak goreng madu informasi- itu enak informasi sekali. dan informan Tempo ya yang mengetahui A1 mengenai keadaan Republik ini ya. Media-media besar lainnya belum pada tahu, bahkan masyarakat pun belum tahu, tapi Tempo sudah tahu duluan. Ya. Pasti Tentang berita apa A1 aja, hoax. tentang politik, tentang apapun itu pokoknya Tempo pasti tahu duluan. Tapi kenapa masalah baby yang tiba-tiba muncul di gedung Tempo di dalam kota itu kok Tempo nggak tahu? Tapi saranku kepada masyarakat, kita jangan terpancing ya, karena banyak sekali sekarang opini-opini yang beredar bahwa itu ada urusannya sama pemerintah, sama aparat dan segala macam. Aku yakin ya sekali tidak ada urusannya. Apa urgensinya ya aparat atau pemerintah ngirim-ngirim begitu? Kan nggak ada ya. Jadi kita serahkan saja ke kepolisian. Katanya aku dengar orang Tempo sekarang sudah melaporkan ke polisi. Biarkan polisi bekerja, kita lihat nanti hasilnya apakah memang ada yang ngirim atau ya tikus dan baby itu jalan sendiri. Dan katanya seketika CCTV-nya rusak. Gimana sih?
sekelas media besar, katanya besar ya, besar hoaxnya. Tapi nggak punya CCTV. CCTV rusak kok nggak diganti sih? Ya, katanya CCTV-nya rusak. Saya mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas siapa mengirim. Karena saya yakin teman-teman, di balik itu ada orang-orang mereka sendiri mungkin teman-teman ya. Itu asumsi saya secara pribadi. Mungkin saja ini adalah playing victim. Itu yang pertama. Tapi asumsi yang kedua seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana mungkin saja itu dikirim oleh orang-orang yang ingin mengadu domba. Ya, karena mereka tahu tempe sekarang ini itu serang-serang pemerintah, menyebarkan berita-berita yang memancing kemarahan masyarakat kepada pemerintah, menggoreng isu-isu yang tidak benar dan tidak baik terhadap pemerintah, seperti mengkompor-kompori masyarakat dengan pemberitaan mereka dan podcast mereka. Makanya diambil kesempatan tuh dari pihak Antek asing ya, pihak-pihak Faisal Assegaf ini teman-teman, kemudian mereka kirimlah kepala IPAB itu teman-teman, dan ya lantas mereka goreng lah ini. Wow, ini pembungkaman pers ini sudah akan kembali ke Orde Baru. Holy shit. Udah basi woi. Masyarakat udah pada pintar woi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.